Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak punya bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, karena ini udah kita tunjukin mana. Gambarnya mana sih gambarnya? Nah, kita cek satu-satu. Ini, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu. One by one. Satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi diadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apatah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut
pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan baca satu-satu nih. Ya, kita baca satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu-satu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Dari sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal apa
pagar laut selesai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi dihadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apatah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa,
Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat. Nah, sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi ke sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi diadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apa tak arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM,
ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Ya, betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, karena ini udah kita tunjukin mana gambarnya, mana gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat. Nah, sebenarnya kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan kepada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi diadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apatah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila
ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Sebenarnya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Ini akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat.
Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi dihadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membantu mereka agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Tak patah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapatkan kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pajak, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sausa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Sebenarnya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Betul. Nah udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang.
hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, karena itu udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Ini akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat. Nah, sebenarnya kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi ke sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampret. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi dihadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Tak patah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapatkan kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu
pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini, kata kasar. Ya, saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat, saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi diadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Tak arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapatkan kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi.
Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sausa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah empang. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, mana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, karena ini udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Ini satu-satu. Ini akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat yang sebenarnya kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sana tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut selesai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampret. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi diadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apatah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat.
Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Baca satu-satu. Nih, akan baca satu-satu ini. Ya.
kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat. Nah, sertifikat kita akan kita cek satu-satu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut seusai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi diadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apa tak arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Anda menonton Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah.
Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa? Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, karena ini udah kita tunjukin mana. Kabarnya mana di kabarnya? Itu satu-satu. Ini, akan kita cek satu-satu ini. Ya. Kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sedikit kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Dari sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, Arsin, memilih menghindari wartawan saat ditanya perihal pagar laut selesai mendampingi Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari. Arsin langsung balik badan dan menolak memberikan keterangan pada awak media yang ingin mengonfirmasi klaimnya yang disampaikan oleh Menteri. Untuk diketahui, Arsin disebut ngotot mengatakan bahwa pagar laut dulunya adalah empang yang perlahan terkikis abrasi air laut. Saat dicegat wartawan, Arsin menolak diwawancarai dengan alasan ingin menunaikan sholat Jumat. Arsin pun langsung dikawal ketat oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi layaknya pas pampres. Awak media pun Arsin hingga area parkir. Namun para wartawan lagi-lagi dihadang oleh sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Arsin. Mereka membentuk agar perjalanan sang kades tidak terganggu wartawan. Apatah arang, wartawan pun menunggu Arsin di masjid tempatnya sholat Jumat. Namun lagi-lagi awak media tak bisa mendapat kesempatan wawancara lantaran Arsin menghindar dan langsung meninggalkan lokasi. Imbas penerbitan dokumen untuk area pagar laut, sejumlah pejabat kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Tangerang diperiksa. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemui di selesai peninjauan di pagar laut Desa Kohot Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Jumat 24 Januari mengatakan pejabat lain adalah kepala seksi hingga kepala kantor pertanahan. Nusron menegaskan bahwa apabila ada pejabat yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Nusron menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya agar lebih teliti dalam penerbitan sertifikat. Adapun dalam penerbitan sertifikat harus memenuhi sejumlah unsur seperti dokumen yuridis, prosedur, hingga wujud material pengajuan lokasi sertifikasi. Sebagai informasi, Nusron menyatakan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area pagar laut di Tangerang otomatis dibatalkan. Pasalnya tidak ada wujud tanah di lokasi. Kohot Arsin mengklaim bahwa dulunya area tersebut merupakan lahan kosong yang dipakai sebagai empang namun hilang karena terkikis abrasi laut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan